Halo, apa kabar pemirsa? Berjumpa lagi dalam Warta Parlemen. Informasi aktual seputar parlemen bersama saya, Rizky Hawadi. Terkait semakin beragamnya jenis dan modus peredaran narkoba akhir-akhir ini, seperti munculnya tembakau gorila atau teh Arab, Komisi 3 DPR RI meminta pihak kepolisian maupun Dinas Imigrasi untuk memantau dan memperbaharui pengetahuannya mengenai jenis-jenis narkoba dan modus penyeludupan yang semakin beragam. Terkait semakin beragamnya jenis dan modus peredaran narkoba akhir-akhir ini, seperti munculnya tembakau gorila atau teh Arab, Komisi 3 DPR RI meminta pihak kepolisian maupun Dinas Imigrasi untuk memantau dan memperbaharui pengetahuannya mengenai jenis-jenis narkoba dan modus penyeludupan yang semakin beragam. Ditemui usai melakukan pertemuan dengan Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Utara, Irjen Polisi Riko Amelza Dahnil beserta jajarannya di kantor Mapolda Sumatera Utara baru-baru ini, anggota Komisi 3 DPR RI Dosi Iskandar Prasetyo mengatakan Komisi 3 akan terus melakukan perang dengan narkoba, salah satunya dengan merevisi Undang-Undang Narkotika yang saat ini telah masuk dalam program legislasi nasional DPR RI dan ditargetkan untuk dirampungkan pada tahun ini. BNN maupun kepolisian supaya mengupdate jenis-jenis itu dan kemudian menginisiasi atau menemukan cara bagaimana ini bisa terungkap semua sehingga nanti perumusan norma dalam perubahan atau revisi Undang-Undang Narkotika itu bisa diharapkan komprehensif gitu. Anggota Komisi 3 DPR RI Junimart Girsang meminta Kepala Badan Narkotika Nasional Budi Waseso untuk lebih intensif dalam berkoordinasi dengan jajarannya untuk mengetahui mengenai maraknya jenis narkoba baru di pasaran. Harus kita dari rumah yang betul-betul mendidik sesama kita di rumah, baru kita bicara keluar. Karena kalau ini selalu kita limpahkan kepada para penegak hukum, tidak akan selesai, ya kan? Nah, oleh karena itu, apa sebenarnya solusi yang terbaik? Ya pendidikan agama, pendidikan moral. Dari Provinsi Sumatera Utara, ST Kartika, TVR Parlemen melaporkan. Komisi 3 DPR RI menegaskan hak angket yang diusulkan kepada KPK untuk membuka rekaman pemeriksaan Miriam S. Haryani bertujuan untuk mendorong KPK agar bekerja sesuai norma hukum dan aturan yang berlaku, tanpa niat sedikit pun untuk menekan atau melemahkan kewenangan KPK. Anggota Komisi 3 DPR RI Edi Kusumawijaya mengatakan, usulan hak angket DPR tentang Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK berawal dari pernyataan yang dikeluarkan oleh penyidik senior KPK Novel Baswedan yang mengatakan bahwa tersangka Miriam S. Haryani ditekan oleh anggota Komisi 3 DPR terkait dengan kasus EKTP. Usulan hak angket ini sudah disampaikan pada rapat dengar pendapat Komisi 3 DPR dengan KPK. Namun saat itu KPK tidak bisa memberi keterangan dan tidak membuka rekaman tersebut. Maka sejumlah anggota DPR yang namanya disebut merasa kecewa karena merasa tidak pernah melakukan tekanan terhadap Miriam. Sehingga hal ini berdampak pada rusaknya nama baik beberapa orang anggota DPR. Edi Kusuma menambahkan persoalan ini juga berdampak pada keluarga dan anak-anak anggota DPR yang namanya disebut dalam berita acara pemeriksaan Miriam S. Haryani. Kalau misalnya ini akan menekan atau mengintimidasi atau melemahkan KPK, saya juga tidak mau tanda tangan. Tapi kalau untuk meluruskan persoalan itu, saya mendukung. Karena harapan saya KPK ini kerja pada prosedur hukum yang benar. Karena KPK ini dulu didirikan sebetulnya untuk mendukung Polri dan Jaksa Agung dalam proses-proses penegakan hukum. Anggota Komisi 3 DPR RI Daeng Muhammad mengatakan Indonesia adalah negara hukum yang berdasarkan konstitusi, bukan berdasarkan opini. Daeng menyayangkan opini negatif publik yang berkembang bahwa usulan hak angket ini adalah upaya melemahkan proses penyidikan EKTP dan melemahkan kewenangan KPK secara umum. Menurut Daeng, hak angket bukanlah hal yang tabu, melainkan hak yang melekat pada diri anggota DPR dan dilindungi oleh Konstitusi Negara, Undang-Undang Dasar 1945, dan undang-undang lainnya. Kan ketika misalnya ada lembaga tinggi negara yang dianggap gitu melakukan sesuatu yang akhirnya berdampak kepada masyarakat, artinya penerapan hukum di sana kan lembaga hukum. Lembaga hukum itu bekerja sesuai norma hukum. Nah, ada persoalan, kita tanya, kita punya temuan, kita tanyakan. Kalau nggak bisa dijawab sama KPK, ya kita punya hak kita juga untuk melakukan proses penyelidikan. Ada apa sebetulnya di internal KPK? Kan begitu. Septia Hairunisa dan Mario, TVR Parlemen melaporkan.
Pansus Pelindo DPR RI menemukan adanya indikasi kejanggalan terhadap pengelolaan dana global bond sebesar 1,58 miliar US dollar dengan adanya sisa dana sebesar 640 juta dolar Amerika Serikat selama jangka waktu 2 tahun dalam periode 2015 sampai 2017. Kasus Pelindo DPR RI menemukan adanya indikasi kejanggalan terhadap pengelolaan dana global bond sebesar 1,58 miliar US dollar dengan adanya sisa dana sebesar 640 juta dolar Amerika Serikat selama jangka waktu 2 tahun dalam periode 2015 hingga 2017. Ditemui saat kunjungan spesifik Pansus Pelindo DPR RI ke Tanjung Carat, Sumatera Selatan baru-baru ini, anggota Pansus Pelindo DPR RI Nizar Zahro mengemukakan pengelolaan dana global bond sebesar 1,58 miliar US dollar selama 2 tahun masih menimbulkan banyak kejanggalan. Di antaranya adalah minimnya penggunaan dana untuk pengembangan pelabuhan Tanjung Carat dan tidak adanya terobosan baru yang dilakukan PT Pelindo untuk membayar suku bunga setiap tahunnya. Makanya saya sampaikan dari 1,8 juta US dollar itu 2 tahun sampai hari ini masih ada dana 640 juta. Berarti kan hampir dari separuh masih belum terpakai. Semestinya dia menerbitkan global bond kan sesuai dengan peruntukannya. Tidak mau lebih karena ini juga berkaitan dengan margin, berkaitan dengan bunga, berkaitan dengan pembayaran terhadap suku bunga yang diwajibkan kepada PT. Anggota Pansus Pelindo DPR RI yang juga Ketua Tim Kunjungan Spesifik Wahyu Sanjaya mengatakan, kejanggalan lain yang harus dievaluasi adalah adanya pro dan kontra terhadap penugasan 2 orang konsultan untuk studi kelayakan pengembangan pelabuhan Tanjung Carat. Wahyu juga mempertanyakan isi perjanjian, nilai kontrak, dan kriteria penunjukan jasa konsultan yang dilakukan oleh jajaran direksi PT Pelindo II. Kenapa ada 2 konsultan pada tahun yang sama? Makanya tadi kita minta agar mereka memberikan kepada kita kontraknya sekaligus juga pada saat proses penunjukannya seperti apa. Nah, kita juga ingin tahu nilai kontraknya berapa. Dalam hal ini kita tidak bermaksud mencampuri masalah kinerja atau operasional mereka. Tapi kita juga harus melihat dari sisi bahwasanya apakah normal nilai kontraknya. Dari Tanjung Carat, Sumatera Selatan, Ajib Caniago, TVR Parlemen melaporkan. Demikian Warta Parlemen kali ini, sampai jumpa pada Warta Parlemen berikutnya. Terima kasih atas perhatian Anda, wassalam.